Tentunya semua ini ada di pemerintahan pusat, ya. Bagaimana pemerintahan pusat secara objektif melihat itu, gitu ya, melihat pemekaran khususnya yang memang sekali lagi dibutuhkan oleh masyarakat. Ya bukan hanya sekali lagi pemekaran ini bukan euforia gitu ya, tapi ini memang real kebutuhan dan memang sudah layak gitu ya. Masalah kemampuan keuangan daerahnya, saya pikir ya perlu ada penelitian. Bagaimana kalau Cilangkahan dibentuk, maka mampu atau tidak? Ya saya pikir pasti mampu. Ketika jalan masih kurang bagus, muter ya pakai jalan ke kecamatan gitu, ke Munjul, masuk Saketi, baru masuk Rangkas Bitung. Jadi ke Pandeglang dulu. Ke Pandeglang dulu. Sebelum baru masuk ke Lebak lagi. Sebelum jalan tengah sampai Balimping gitu ya. Ini melihat dari kacamata saya sendiri ya, artinya lemah gitu saat ini ya dari sisi daya beli masyarakat. Dengan tadi kondisi internasional, kondisi dunia, perang antara Amerika dan Iran, kemudian juga nilai tukar rupiah gitu ya. Ini sangat berpengaruh pada sekali lagi pertumbuhan ekonomi yang lemah dan lain-lain. Hari ini pertanian ini sudah masuk ke era mekanisasi pertanian. Apa sih yang tidak pakai mesin gitu ya? Dari mulai pengolahan lahan pakai hand traktor gitu kan, ada yang hand traktor roda 4, yang kayak mobil sudah pakai setir gitu kan. Jadi dia bukan lagi petani yang harus kotor-kotoran gitu. Dia pakai jonder gitu kan, mengolah lahan yang nyaris sama sekali dia tidak tersentuh lumpur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya TB Ius di podcast Wakil Rakyat bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini sebagai narasumber telah hadir Pak Haji Iip Makmur. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Ius. Alhamdulillah. Lama nggak ketemu Kang Ius nih. Ada kali 1 tahun. Nuhun Kang Ius. Podcast terakhir di mana salam. Oh iya bener ya. Setelah reses saya ingat setelah reses kita podcast nyari tempat di warung kopi ya. Di warung kopi di depan. Iya. Tapi hal yang menarik Pak Haji ini ketika kita ajak komunikasi atau dihubungi selalu siap sedia. Tapi memang itu salah satu kerja-kerja anggota DPRD ya Pak Haji ya. Iya. Apalagi Pak Haji ini dapil Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak. Di ujung. Perbatasan dengan Jawa Barat. Iya. Tentunya butuh ketahanan fisik untuk datang kemari ke kantor ya. Iya. Karena memang bukan 1 jam 2 jam. Iya. 5 jam lah. 5 jam. Berarti kalau acara pagi ya setelah salat subuh lah insya Allah. Ya kalau lagi di sana, kalau lagi di Serang kan dekat. Oh iya dekat lah. Iya. Tapi kita ngomong Pak Haji masih di Komisi 1 kan? Komisi 2. Komisi 2. Ya, maaf. Komisi 2 tetap dengan perekonomian. Perekonomian ya. Kalau kita melihat ekonomi Banten hari ini, menurut pandangan Pak Haji seperti apa ini? Saya sering juga menyampaikan kepada masyarakat ya kondisi kita tidak baik-baik saja gitu ya. Artinya perlu persiapan, perlu kehati-hatian, perlu juga penjagaan ya. Karena kondisi dunia ya seperti ini ya, terutama juga kalau kita kaitkan dengan perang antara Amerika dengan Iran gitu ya. Ini kan sangat berpengaruh ya, terutama ke fluktuasi harga BBM. Nah, harga BBM ini kan erat kaitannya ke sektor distribusi ya. Walaupun kita produksi melimpah, kalau distribusinya tersendat atau distribusinya mengalami kenaikan dari BBM ya tentu saja harga-harga juga akan melonjak ya. Saat ini saya melihat sekali lagi bahwa perkembangan ekonomi ya secara makro di Provinsi Banten mungkin ya perlu kehati-hatian dari masyarakat. Artinya wabil khusus tadi kita juga berbincang dari sisi ketahanan pangan masyarakat. Ya hal-hal yang menarik terkait dengan ekonomi. Ya kalau kita bilang dalam tanda kutip ya Pak Haji. Tidak baik-baik saja. Iya. Kan tidak baik-baik saja, dolar naik, tapi memang mudah-mudahan sih ke depan masih stabil ya. Amin. Karena persoalannya kan akhirnya ke daya beli masyarakat. Betul. Ketika harga, apalagi beberapa komoditas itu kan
ada yang pakai dolar. Iya. Ketika itu naik, seperti kedelai contohnya. Iya. Bahan baku Tempe, tahu. Iya. Ketika dolar naik, akhirnya apa? Iya. Produksi yang berkurang. Betul. Quantity yang berkurang. Betul. Nah itu kan apa nih yang harus dicari solusinya dari DPRD? Saya pikir memang ya tetap secara makro bahwa peningkatan harga dolar ini sangat berpengaruh ya pada ekonomi makro gitu. Walaupun kita pernah juga mendengar orang desa tidak menggunakan dolar gitu ya. Ya memang betul sih, artinya akan tetapi menurut saya bagaimana masyarakat menyikapi ini, wabil khusus kembali selaku Komisi 2 ya, saya berharap sekali lagi masyarakat dalam hal ini perlu persiapan dari sisi tadi ketahanan pangan. Kita tidak bisa merubah nilai kurs ya. Artinya dolar hari ini memakan dari 17 menjadi 15, kita orang Banten sekali lagi tidak begitu posisinya. Namun sekali lagi bagaimana masyarakat Banten ini mengantisipasi. Ya, salah satu antisipasinya yang terpenting bisa makan gitu ya. Ketahanan pangannya ini harus dipastikan. Nah, salah satu bentuk ketahanan pangan tentunya yang pertama kehadiran pemerintah dalam hal ini menjamin bahwa pangan yang ada di Banten aman gitu ya. Kemudian yang kedua juga bagaimana mengedukasi ya, bagaimana mengedukasi masyarakat agar mereka bisa melakukan ketahanan pangan secara mandiri. Ya, belajar dari tradisinya orang tua kita gitu ya, bagaimana mereka punya leit gitu ya. Ya walaupun dalam tanda kutip jumlah keuangannya tidak begitu besar, akan tetapi mereka nyaman kalau memang mereka ketersediaan makanannya aman. Gitu. Iya, kalau di satu sisi kan memang tidak berpengaruh sebagai konsumen ya, tapi kan sebagai produsen sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kayak contoh saya ke pasar gitu, Pak, plastiknya berbayar ya? Waduh, oh iya. Mahal, betul. Bahan bakunya mahal karena emang beberapa bahan baku itu harus impor ya. Betul. Impor itu. Jadi memang ya hari ini mungkin kalau bagi masyarakat harus ngecengin ikan pinggang Pak Haji. Betul. Dan saya melihat juga kalau kita lewat di pasar ya, pasar-pasar relatif agak sepi ya. Ketika kita lewat gitu ke pasar-pasar, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern, kayaknya sepertinya masyarakat hari ini yang penting bisa beli buat makan gitu ya. Hal-hal yang lain yang sifatnya kebutuhan sekunder itu kemungkinan agak tertunda dulu. Lebih baik mereka mengamankan uangnya, tidak dipakai dulu gitu kan. Ya akhirnya ekonomi tidak berputar maksimal gitu. Karena ada kekhawatiran situasi yang belum menentu. Nah, salah satunya tadi efek perang Amerika dengan Iran ya. Efek juga dari ketidakstabilan harga dolar. Jadi akhirnya memang masyarakat memilih lebih baik mengamankan. Baik itu aset ya, kemudian juga mengamankan keuangannya. Yang penting tadi aman dari sisi makan aja dulu. Saya melihatnya seperti itu saat ini. Akhirnya roda ekonomi tidak begitu berputar maksimal. Harusnya kalau beberapa tahun terakhir ya ke belakang kalau kita melihat kan ekonomi Banten tuh naik. Betul. Pertumbuhan ekonomi naik. Tapi ketika pengaruh, memang kita tidak terpengaruh, tidak ikut adil sih, tapi kan memang pengaruhnya besar sekali ya. Iya. Tapi kita itu kan sisi lain dari konflik yang memang kita internasional. Tapi yang harus dipahami oleh masyarakat ya Sobat Bantunis, masyarakat nih harus lebih kata tadi Pak Haji ya. Iya. Lebih apa ya tadi? Kalau nggak salah kalau kita lihat podcast sebelumnya, Pak Haji itu punya program apa Pak Haji itu? Apa ya, melatih harum ya. Ya. Saya ingin sesungguhnya program ini melatih harum ini memanfaatkan lahan tidur halaman rumah sebagai edukasi ya bagi diri saya, keluarga saya, memanfaatkan halaman rumah yang ya saat ini mohon maaf kurang gitu ya fungsinya. Bahkan saya merasa kadang-kadang kok keliru amat sih gitu ya.
malah ditanemin bunga yang tidak begitu ya bernilai jual gitu, hanya keindahan saja gitu. Tapi kalau saya berpikir coba kalau ditanamin cabai, ditanamin tomat, ditanamin jeruk gitu ya, Yang lebih dan bermanfaat yang ya. bermanfaat dan bernilai ekonomis gitu. Ya minimal kalau untuk kebutuhan kita nggak usah ke pasar lah gitu ya, bisa ya cukupan buat nyambel apa-apa dari depan rumah lah gitu ya, Iya. gitu bisa. Nah ini juga sekali lagi harapannya adalah dari sisi ketahanan pangan ya, ketahanan pangan menjawab tadi ekonomi yang mohon maaf mungkin karena saya bukan ahlinya gitu ya. Ini melihat dari kacamata saya sendiri ya artinya lemah gitu saat ini ya dari sisi daya beli masyarakat. Dengan tadi kondisi internasional, kondisi dunia, perang antara Amerika dan Iran, kemudian juga nilai tukar rupiah gitu ya. Ini sangat berpengaruh pada sekali lagi pertumbuhan ekonomi yang ada di Banten. Kita berbicara pertanian, tadi ada soal melatih harum, memanfaatkan Lahan halaman tidur. tidur yang di halaman rumah. Kalau biasa kita lihat rumah ada bunga-bunga untuk mempercantik halaman, nah Iya. ini bagaimana cabai tomat itu mempercantik halaman kan Gitu. begitu kan. Tapi kita berbicara agak lebih jauh lagi masih di sektor pertanian. Kita melihat anak-anak muda Iya, iya, iya. anak muda saat ini masih melihat wah nggak mau turun ke Iya, ladang lagi. betul. Jadi akhirnya yang tua sekarang sisa yang di ladang itu, yang penerusnya nggak ada. Iya, 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 iya. Itu gimana tuh? Jadi memang sektor pertanian ini suka dijadikan pilihan terakhir gitu ya. Pilihan terakhir ketika memang sudah tidak ada pekerjaan dan lain-lain, akhirnya lari ke sektor pertanian. Saya pikir ini adalah tantangan tersendiri, khususnya bagi pemerintah Provinsi Banten. Bagaimana memberikan pemahaman terhadap generasi Gen Z ya. Bagaimana bahwa bertani ini peluang, bertani ini bisa kaya raya, bertani ini bisa mendapatkan hasil yang luar biasa ya. Namun sekali lagi itu tidak serta-merta ya. Tentunya pertama harus ada edukasi, kemudian juga harus ada pengalaman, harus juga mungkin bisa melihat histori ada orang-orang sukses di bidang pertanian. Karena memang sekali lagi kalau kita lihat saat ini justru dari pertanian ini potensi untuk kaya rayanya besar gitu ya. Salah satu contoh ini ya untuk wilayah-wilayah tertentu umpamakan. Kemarin saya berbincang-bincang terkait dengan potensi penanaman kurma yang ada di Banten ya. Artinya di wilayah-wilayah yang cocok lah intinya. Salah satunya kan di Sukabumi ada tuh, ada ada budidaya kurma ya. Kurma luar biasa. Harganya bisa nyampe 200.000 per kilo dan produksinya 1 tahun itu bisa nyampe 400 kilo. Jadi kalau kita bayangkan 400 kilogram kali 200.000, berarti satu pohon itu bisa 80 juta ya. 80 juta itu per tahun gitu kan. Terbayang kalau petani itu benar bagus gitu, dia punya memakan 1 hektar itu masuk memakan 100 batang, kali 80 juta gitu, 100 batang berapa miliar dalam setahun gitu kan. Nah akan tetapi kan tidak serta-merta. Ini perlu pelatihan, perlu pengembangan gitu ya, perlu contoh. Ya pemerintah perlu hadir di situ. Saya yakin bisa. Nah ini sekali lagi bagaimana menjawab tantangan agar generasi milenial ke depan bisa memilih sektor pertanian. Yang kedua bahwa pertanian ini kan konotasinya kotor gitu ya, artinya nyangkul tanah dan lain-lain. Hari ini pertanian ini sudah masuk ke era mekanisasi pertanian. Apa sih yang tidak pakai mesin gitu ya? Dari mulai pengolahan lahan pakai hand traktor gitu kan, ada yang hand traktor roda 4, yang kayak mobil sudah pakai setir gitu kan. Jadi dia bukan lagi petani yang harus kotor-kotoran gitu. Dia pakai jonder gitu kan, mengolah lahan yang nyaris sama sekali dia tidak tersentuh lumpur gitu. Kemudian ada mesin tanam, kemudian nanti ada mesin pembersih rumput, kemudian juga pas panennya juga ada pakai mesin panen yang ketika panen sudah masuk ke dalam karung bisa langsung jual. Artinya mekanisasi pertanian ini juga bagian daripada jawaban agar memang petani muda mau gitu ya, bahwa petani itu tidak selamanya nyangkul, petani itu tidak selamanya kotor. Hari ini justru pertanian modern
ya seperti yang dilakukan di Jepang gitu ya, di negara lain, ya salah satunya dengan mekanisasi pertanian. Jadi kita juga sudah mulai ya, artinya ada pakai hand traktor, kemudian juga ada mesin tanam, kemudian ada jonder, kemudian ada combine sebagai apa namanya mesin panennya, dan panen itu langsung masuk ke karung, langsung bisa dijual. Nah ini sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa menjawab ya apa yang disampaikan Kang Ius tadi, agar para generasi muda mau bergerak di sektor pertanian. Belum juga di sektor pertanian di sini bukan padi ya, salah satunya memakan di buah-buahan ya. Contoh tadi saya ngobrol juga, kalau memakan ada yang cocok makan pohon mangga memakan, atau manggis, atau alpukat, atau duren, atau pohon-pohon buah lain, itu kan juga potensi yang luar biasa. Artinya asal ditekuni dengan serius. Analisanya, contoh makan kita nanam jeruk ya. Jeruk ini saat ini berapa per kilo, kan bisa nyampe, kalau jeruk santang itu eceran bisa sampai 50.000 gitu kan. Ya kalau eceran 50.000 ya harga borongannya 25 sampai 30.000 gitu kan. Nah, jeruk santang ini ya dengan modal penelitian di tempat mana yang cocok, dan jeruk ini kan tidak ada musimnya gitu kan, terus-menerus setiap sepanjang tahun dia berbuah. Dan kalau digarap oleh generasi muda, saya pikir ini menjanjikan. Kemudian contoh lagi, umpamakan nanam alpukat, makanya alpukat ini juga dalam 2 tahun sudah berbuah, gitu kan? Dan panennya kan itu sepanjang tahun juga, tidak ada musim gitu ya. Dan kebutuhannya bukan hanya untuk jus alpukat gitu, tapi juga untuk kecantikan gitu kan. Ada hand body avocado gitu kan. Kemudian ada untuk masker dan lain-lain kalau tidak salah gitu ya. Kalau tidak salah membaca saya. Artinya alpukat ini 2 tahun sudah berbuah. Kalau menggunakan apa namanya bibit yang bagus gitu ya, bibit yang unggul, ya mungkin dalam 2 tahun ini bisa menghasilkan per batang makan 10 kilo ya. 1 hektar itu bisa masuk ya sekitar 250 batang makan. Kalau 200 batang saja kali 10 kilo kan sudah berapa ton gitu kan. Kalau harga sekarang ya 10.000 saja, sudah kelihatan gitu potensi untuk mendapatkan keuangan di situ. Lalu pertanyaannya, wah kami tidak punya tanah gitu ya. Pertanyaannya, kita tidak punya lahan, kan? Saya berpikir masih banyak lahan-lahan yang memang bisa dikerjasamakan. Baik itu lahan perusahaan yang belum digarap, kemudian juga lahan-lahan kita dengan kehutanan sosialnya yang punya, baik itu di Perum Perhutani maupun apa namanya Dinas Kehutanan. Itu kan banyak tuh lahan-lahan yang bisa dikerjasamakan, baik itu sekali lagi punya investor maupun punya pemerintah, dalam hal ini BUMN, yaitu apa namanya Dinas Perhutani dengan sistem kehutanan sosialnya. Kemudian contoh selanjutnya pisang. Pisang ini nggak lakunya gitu ya. Ya artinya tiap hari, apalagi dengan MBG sekarang gitu kan. Ya sekali lagi peluangnya cukup besar. Nah, cuma memang tadi bagaimana agar generasi milenial ini bisa terjun, tentunya memang perlu ada edukasi terlebih dahulu, perlu ada pemahaman dulu. Kemudian diberikan peluangnya, diberikan kesempatannya gitu kan. Kemudian mungkin salah satunya juga pemerintah harus hadir membantu, ya salah satunya. Ya, apalagi kalau kita melihat topografi ya. Ya, topografi wilayah Banten itu sangat lengkap. Sangat lengkap. Pegunungan, dataran rendah, ya. Ada laut. Ada lautnya, ada airnya. Ada airnya, ada air tawarnya betul, pun ada. Betul. Budidayanya beragam. Beragam. Potensinya besar, hanya tinggal mungkin kemauan dan komitmen. Betul. Komitmen bukan hanya komitmen pemerintah tentunya ya, tapi komitmen para generasi milenial, generasi Gen Z yang saat ini sudah beranjak ya, sudah mulai mempunyai pola pikir bagaimana kita berusaha ke depannya. Itu bisa diambil peluang itu. Betul. Itu Pak Haji ya. Iya. Nah, ini soal kita tadi berbicara soal pertanian. Nah, ini saya pengen melenceng sedikit ya Pak Haji. Iya. Melenceng kita tidak berbicara komisi, tapi kita berbicara pengembangan daerah. Ya. Pengembangan daerah. Selama ini persoalan klasik di Banten itu ada disparitas. Disparitas antara utara dan selatan. Betul. Perlu nggak sih pemekaran? Kalau apa namanya untuk kabupaten untuk kabupaten dalam hal ini Cilangkahan, kemudian satu lagi Kabupaten Cibaliung ya. Saya pikir ini urgennya. Saya pernah menganalogikan begini, satu keluarga dengan anak banyak, ya tentunya berbeda dengan punya anak yang tidak terlalu banyak ya. Contoh Kabupaten Lebak ini ada 28 kecamatan, maka
kabupaten ini harus memikirkan 28 kecamatan ini. Bagaimana satu kecamatan dengan kecamatan lain tidak terjadi disparitas tadi. Nah, kalau dipekarkan, ibaratnya keluarga yang dinikahkan gitu ya. Bikinin rumah dan lain-lain. Dari umpamakan dari 28, ya udah bisa aja lah makan 10, 14 gitu, 10, 18 gitu ya. Maka dengan sendirinya bebannya akan berkurang. Ya. Saya sering menganalogikan begitu. Yang kemudian yang kedua, dari sisi pelayanan. Dari sisi pelayanan publik ya, contoh makan Cibaliung, kemudian juga Cilangkahan, ini kan jauh sekali ya, jauh sekali dari perbatasan Jawa Barat, ya, dalam hal ini Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilograng gitu ya, itu untuk menempuh ke Rangkas Bitung itu bisa 4 jam gitu ya, 4 jam hanya mengurus ya selembar kertas saja bisa jadi nginep gitu ya. Iya. Maka sekali lagi pemekaran ini menjadi penting. Menurut saya pemekaran ini urgent ya. Ya, tentunya semua ini ada di pemerintahan pusat ya. Bagaimana pemerintahan pusat secara objektif melihat itu gitu ya, melihat pemekaran khususnya yang memang sekali lagi dibutuhkan oleh masyarakat. Ya bukan hanya sekali lagi apa namanya pemekaran ini bukan euforia gitu ya, tapi ini memang real kebutuhan dan memang sudah layak gitu ya. Masalah kemampuan keuangan daerahnya, saya pikir ya perlu ada penelitian. Bagaimana kalau Cilangkahan dibentuk, memakan mampu atau tidak? Ya saya pikir pasti mampu. Ya pasti mampu. Artinya karena diawali dengan penelitian. Mana sumber-sumbernya? Ada pariwisata, ada pertanian, peternakan, bahkan di sana juga ada galian ya, yang kalau diberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah, saya pikir menjadi apa namanya sumber pendapatan asli daerah. Tentunya kalau ada pemekaran ini, pembangunan juga akan lebih cepat ya. Harapannya begitu. Tadi kalau saya analogikan, kalau kita sudah misah rumah ya pasti memaksakan diri untuk punya rumah sendiri gitu ya. Maka pembangunan juga tidak terlalu banyak beban. Ya apalagi kekuatan fiskalnya, kekuatan APBD kita kan salah satu contoh makan Lebak juga belum begitu kuat-kuat banget gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan beban yang sedikit, kekuatan yang ada, dia bisa memaksimalkan ya tadi yang menjadi kewenangannya. Kalau dipekarkan makan jadi 2 kabupaten, maka dia punya fiskal masing-masing kan. Maka dengan sendirinya pembangunan saya pikir akan merata lah insya Allah. Ya, kalau tadi saya nambahin analogi Pak Haji. Kalau dibikinin rumah, berarti yang punya rumah yang baru ini renov. Iya begitu. Buat rumah maunya renov sendiri lah. Ya gitu, iya. Iya. Hal yang menarik karena kalau kita melihat hal-hal yang klasik itu yang masih jadi persoalan saat ini. Iya. Walaupun beberapa program provinsi seperti kesehatan dari beberapa layanan dasar, Pak. Iya, layanan dasar, kesehatan, infrastruktur, pendidikan. dan pendidikan sudah masuk. Betul. Sudah masuk nih kayak jalan desa, jalan poros desa. Poros desa. Terus ditambah lagi pendidikan gratis, kesehatan sudah ada rumah sakit provinsi di selatan, Cilograng. Iya. Jadi sebenarnya secara infrastruktur sudah cukup. Tinggal mungkin politik, apalagi kemarin Pak Gubernur dan Pak Wakil itu kan salah satu janjinya untuk pemekaran. Ya, Cepat. mempercepat pemekaran Cilangkahan. Karena ini hal yang menarik. Karena masyarakat juga sangat menunggu ini. Betul. Jadi tadi saya sepakat, memang hal-hal dasar, contoh makan pendidikan gratis untuk SLTA, ini sudah menyentuh sampai tingkat desa ya. Kemudian juga ada pelayanan dasar kesehatan, alhamdulillah sudah ada rumah sakit. Namun kan bukan hanya itu, salah satunya memang yang dikeluhkan khususnya Lebak saat ini adalah infrastruktur jalan ya, karena memang terlalu banyaknya kecamatan, ada 345 desa plus 5 kelurahan, masih banyak jalan poros desa yang belum tertangani ya. Nah ini menjadi prioritas karena walau bagaimanapun jalan ini kan dibutuhkan oleh semua masyarakat ya. Mohon maaf memakan contoh, kita bikin rumah sakit ya orang sakit di situ, gitu kan. Tapi kalau jalan itu semuanya membutuhkan, siapapun itu, baik petani, pekerja, PNS ya kan. Semuanya membutuhkan, dan dengan jalan yang bagus, dengan jalan yang layak, ekonomi pasti naik, pasti meningkat gitu ya, perekonomian masyarakat pasti meningkat karena banyak yang lalu lalang di situ, kemudian juga ya artinya akses ya terbuka, kemudian juga distribusi
dari bahan-bahan yang akan dijual masyarakat jadi relatif lebih murah, maka sekali lagi masyarakat punya saving. Ya, jadi sekali lagi yang paling urgent hari ini gitu untuk wilayah Lebak, di samping pelayanan publik tadi seperti perizinan, kemudian dokumen kependudukan dan lain-lain, yang paling urgent saat ini adalah infrastruktur jalan. Masih banyak jalan-jalan poros desa yang belum tertangani. Ini kenapa? Tentunya memang kekuatan fiskal. Sekali lagi kekuatan APBD kita yang saat ini belum begitu maksimal ya. Ya karena potensinya begitu. Tapi sekali lagi kalau ini terjadi pemekaran maka bebannya akan berkurang. Dan saling berbagi beban lah gitu intinya. Ya, intinya tidak lagi ketergantungan. Oh, ini Juga harus di ini gitu. nih, harus dibenerin nih. Tapi ketika sudah punya rumah sendiri, ya ada bolong dikit nih, tambah Nah, sendiri gitu. kan. Ya walaupun kita tidak tidak semua menggantungkan pada Betul, APBN betul. ya, karena memang kita tahu juga bagaimana kekuatan APBN hari ini gitu. Jadi saya pernah juga ditanya bagaimana kalau Cilangkahan jadi mampu, mampu, yakin kata saya. Kenapa mampu? Ya potensinya ada gitu ya. Baik itu dari contoh makan dari mana saja sektornya. Pertama sektor pariwisata. Di situ ada kelautan, ya kemudian juga ada pegunungan, kemudian ada curug dan lain-lain. Sektor pariwisata dimaksimalkan. Kemudian juga banyak sektor lain, ya sektor lain mungkin termasuk membuka investasi ya sebesar-besarnya, baik investasi bidang pariwisata, investasi bidang pertanian, investasi bidang-bidang lain. Ya saat ini baru ada semen gitu ya, mungkin saja investasi bidang lain juga dibuka gitu. Ya itu terobosan-terobosan yang memang harus dilakukan. Apalagi kan ditambah saat ini pemerintah pusat sedang mem- membangun itu jalan tol Serang Palembang. Mungkin Serang aksesnya kan Palembang. lebih cepat Iya sebenarnya. betul betul. Akses lebih cepat dan jalan juga nggak kayak dulu sih. Iya Kalau dulu iya. mungkin untuk nyampe ke Rangkas Bitung, tadi kata Pak Haji, saat ini baru 4 jam, mungkin bisa lebih dulu. Iya lebih. Bisa 8 jam mungkin. Saya bahkan pernah ketika jalan masih kurang bagus, muter ya pakai jalan ke kecamatan gitu, Oh. ke Munjul, masuk Saketi, baru masuk Rangkas Bitung. Jadi ke Pandeglang dulu. Ke Pandeglang dulu. Pandeglang dulu, Sebelum baru masuk Lebak lagi. sebelum jalan tengah sampai Malingping ya ditangani gitu. Dulu sempat muter-muter begitu. Tapi alhamdulillah sekarang mah sudah Alhamdulillah lancar. sekarang sudah tertangani walaupun masih ada yang ya kurang ya, kita berharap mudah-mudahan segera ada penanganan lah. Iya, mudah-mudahan. Tapi dengan adanya beberapa program infrastruktur yang prioritas ya, Iya. mudah-mudahan kedepannya bisa wilayah Lebak ini bisa jadi prioritas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bukan hanya berdoa, kita berharap, kita berjuang maksimal. Termasuk program Bang Andra juga kita mudah-mudahan Pak Gubernur memprioritaskan ya Lebak ya, yang sekali lagi masih banyak jalan-jalan yang belum tertangani. Dan semoga juga proses pemekarannya juga agak bisa di Ini harapan yang terus tertunda dan terus senantiasa berdoa. Masyarakat Cilangkahan ini tidak ada bosannya menyuarakan itu. Sekali lagi bahwa kami ingin segera mekar. Bukan apa-apa. Sekali lagi ingin pertama pelayanan publik yang dekat gitu ya, mendekatkan pelayanan publik, kemudian pemerataan pembangunan. Wah ini perjuangan yang sudah lama. Ya mudah-mudahan sekali lagi ini didengar juga oleh pemerintah pusat bahwa sekali lagi kita berharap agar Cilangkahan segera terjadi. Pak Haji, ini pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya saya pengen satu kalimat tentang Banten hari ini, besok, dan yang akan datang dari Pak Haji. Banten insya Allah barokah dengan senantiasa mengingat para perjuangan para pahlawan Banten. Kita tahu bahwa Banten ini adalah tanah para ulama. Kita tahu juga bahwa Banten ini tanahnya para jawara, jawara kebaikan. Ya, maka ke depan bagaimana Banten seluruh pemangku kepentingan memuliakan para ulamanya agar Banten penuh dengan barokah. Sekali lagi, dekati ulama, dekati para kiai, muliakan para ulama, maka insya Allah Banten ke depan menjadi Banten yang penuh dengan barokah. Amin. Amin. Kita doakan seperti apa yang tadi kita yang disampaikan Pak Haji, semoga Banten ini makmur. Amin ya rabbal Seperti alamin. namanya Pak Haji Iip makmur. Pak Haji tidak terasa Masya Allah, alhamdulillah ya rabbal alamin. Pengen Ya. ngobrol-ngobrol lama lagi. Ya. Tapi waktu juga yang tetap harus memisahkan
obrolan kita nih. Terima kasih Bang Ius, alhamdulillah. Sama nih Pak Haji, Ya, makasih kita sudah jadi- sama-sama mendoakan semuanya ada dalam lindungan Allah. Terima kasih. Sehat selalu, sukses Amin, selalu, amin. dan Pak Haji juga tetap amin ya Allah ya sehat Rabb. selalu. Terima Walaupun kasih. jauh tetap semangat. Semangat. Demikian podcast Wakil Rakyat bersama DPRD Provinsi Banten dan tentunya dengan Pak Haji Iip Makmur. Pak Haji, makasih nih. Terima kasih Bang Ius, terima kasih. Semoga informasi yang tadi disampaikan bermanfaat bagi Sobat Bantinus. Sampai jumpa di podcast Wakil Rakyat selanjutnya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.